بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنبتنا عزكم الله. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bersua di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini, bertemu dengan para talabatul ilm, para pencari ilmu di Ma'had Ibn Al-Qayyim yang mulia ini. Ini semua ya khonamtina azakumullah merupakan taufiq wal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri oleh kita semua. Bertemu dengan ikhwah talabatul ilm, dengan teman-teman para pencari ilmu, itu merupakan kenikmatan tersendiri. Bisa menziarahi Ahlussunnati wal Jamaah talabatul ilm, menziarahi tempat-tempatnya Ahlussunnah Salafiyin, menziarahi tempat-tempat para pencari ilmu dari kalangan Ahlussunnati wal Jamaah. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh seseorang yang betul-betul memahami pentingnya makna ziarah, pentingnya makna talabul ilm, mencari ilmu, pentingnya makna at-ta'akhi baina ahli sunnah, saling memupuk ukhuwah Islamiyah di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Terkhusus karena azakumullah, kalau tempat yang diziarahi itu semacam Ma'had Ibn Qayyim yang ada di Balikpapan ini, yang mungkin yu'tabar min akbaril marakis di Kalimantan ini. Dan itu perkara yang insyaallah ta'ala maklum di kalangan kalian. Para ulama kita ya khonamtina azakumullah, anggap saja semacam al-imam al-allamah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala. Kalau antum baca terjemahnya,
biografi beliau di awal-awal beliau berdakwah, itu beliau jadikan ziaratul ikhwan min ahli sunnah, menziarahi teman-teman dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, para tulabul ilm di beberapa tempat di belahan wilayah Yaman. Itu dijadikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala sebagai pelipur lara dari berbagai macam masyakil, kerutan dakwah yang beliau hadapi, permusuhan, gangguan yang beliau alami selama beliau berdakwah ila Allah. Dan akan tahu sendiri khanatina beliau seorang diri masa itu di wilayah Yaman yang gelap dengan bid'atus sufiyyah wa syiah, menjadikan az-ziyarah, menziarahi ahlussunnati wal jamaah, menziarahi talabatul ilm, para pencari ilmu, sebagai nikmat tersendiri, sebagai kebahagiaan tersendiri, sebagai pelipur lara untuk hati beliau yang mungkin tercapek-capek dengan sekian banyak gangguan dari musuh-musuh dakwah tadi. Hadirin azakumullah, ketahuilah bahwasanya keadaan antum semua di tempat ini, hadirin azakumullah, ini suatu keadaan seseorang yang betul-betul di dalam kenikmatan yang sangat besar. Jarang sekali hadirin azakumullah adanya seseorang yang bisa merasakan nikmat besar seperti antum ini. Nikmat bisa menimba ilmu agama. Nikmat bisa duduk bersimpuh di markis Ahlussunnati wal Jamaah seperti ini. Duduk bersimpuh di depan para asatidzah, ad-du'at ila Allah, menimba ilmu dari mereka, membaca ayat wa hadis, dari membaca kitab-kitabnya para ulama dan bimbingan-bimbingan mereka. Jarang ada ya khanatina azakumullah yang bisa seperti ini. Yang bisa merasakannya ya khanatina azakumullah ialah orang-orang yang diberi taufik, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perhatikan ya khanatina azakumullah keadaan kaum muslimin pada umumnya. Anda melihat kondisi mereka sekarang ini, ba'idun 'anil ilm, sangat jauh dari yang namanya ilmu, yakni al-ilmu syar'i. Anda melihat bagian mereka yang sibuk dengan dunia, menimbun pundi-pundi kekayaan dunia, yang sungguhnya pada hakikatnya mereka menimbun pundi-pundi harta untuk ahli warisnya. Sebagian lagi sibuk dengan tindakan-tindakan main-main dalam urusan dunia ini. Berfoya-foya, tindakan-tindakan yang sia-sia belaka. Bahkan tidak jarang azakumullah kaum muslimin yang jatuh dalam sekian banyak kemaksiatan kepada Allah Taala dengan berbagai macam jenisnya. Bahkan jatuh dalam berbagai macam jenis kebid'ahan. Bahkan jatuh dalam sekian banyak jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum melihat kondisi tulabul ilm, para pencari ilmu asy-syar'i yang menimba ilmu Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, betul-betul seperti rambut putih yang ada di tubuhnya kuda hitam. Sangat tidak nampak ya khanatina azakumullah. Dan betul-betul sangat kecil jumlahnya dan sangat asing orangnya di kalangan masyarakatnya. Al-ghuraba baina qaumihim. Orang-orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Ini semuanya ya khanatina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya keadaan yang sekarang ini atau merasakan dalam posisi sebagai para tulabul ilm, para pencari ilmu, itu betul-betul nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib antum syukuri. Ini baru semata-mata pembahasan masalah keadaan antum.
Belum lagi kalau kita singgung tentang permasalahan keutamaan ilmu. Belum lagi kalau kita singgung tentang keutamaan talabul ilm, mencari ilmunya. Atau keutamaan ar-rihlatul ilmiyah, mengadakan suatu perjalanan untuk mencari ilmu. Belum lagi kalau kita membahas tentang masalah keutamaan majalisul ilm, majelis ilmunya. Apalagi kalau kita membahas tentang keutamaan para ulama. Maka tentunya akan semakin jelas, semakin nampak di hadapan kalian bahwasanya ternyata kondisi yang antum alami sekarang ini betul-betul kondisi nikmat yang sangat besar. Maka nikmat yang besar seperti ini wajib antum syukur. Dan syukur nikmatnya ialah dengan cara antum semakin bersungguh-sungguh memiliki ijtihad fi talab, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, rajin dalam mencari ilmu, tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang seperti ini dalam mencari ilmu, sehingga hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seorang talibul ilm itu harus mengalami penanjakan dalam pendapatan ilmu agamanya. Dan kemudian setelah Anda memiliki ilmu syariah yang ada ini, maka Anda harus menjaganya dengan al-amalu bih, dengan mengamalkan ilmu tadi dalam keseharian kalian, menampakkan ilmu tadi pada ucapan kalian, tindakan kalian, muamalah kalian, ibadah kalian, dakwah kalian, prinsip kalian, dan semua perkara keseharian kalian. Sehingga yang namanya talibul ilm asy-syar'i, para pencari ilmu yang syar'i, semakin hari, semakin pekan, semakin bulan, semakin tahun, semakin baik ucapannya, semakin baik tindakannya, semakin bagus muamalah dan akhlaknya, dan semakin arif, dan semakin hikmah dakwahnya, dan semakin pula mantap prinsipnya dan indah ibadahnya. Maka ini seharusnya dijadikan sebagai buah renungan untuk kita semua, para tulabul ilm. Apakah setiap harinya kita ini mengalami penanjakan ilmu? Ataukah jalan di tempat? Atau malah mundur ke belakang? Itu antum harus selalu upayakan muhasabah, adanya introspeksi diri ketika mencari ilmu, ketika menghafal ilmu, ketika mengamalkan ilmu, dan ketika mendakwahkan ilmu. Ini baru pembahasan masalah ilmunya. Saya tidak perlu membawakan tentang dalil keutamaan ilmu. Antum sudah tahu semua. Wa ma'ruf wa masyhur wa katsir jiddan. Sangat banyak sekali. Baru bahas ilmunya. Baru bahas majelis ilmunya. Keadaan kalian yang senantiasa di dalam perkara ilmu. Belum lagi kondisi kalian sekarang ini yang bihamdillah ta'ala wa taufiqi wa hidayatih. Bukan semata-mata tulabul ilm, para pencari ilmu, tetapi sebagai seorang talibul ilm yang juga ternyata insyaallah ta'ala di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pihak yang berupaya untuk mengamalkannya, mengilmuinya, mengamalkannya, mengembangkannya, menghidupkannya, mendakwahkannya. Sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah, sebagai seorang salafi, ini pun juga kenikmatan lain, tidak kalah besar dari nikmat yang pertama tadi. Ini antum bisa lihat
dari beberapa riwayat yang disampaikan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang senantiasa di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit. Hadis yang pertama, hadis tentang Taifah al-Mansurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq." Akan senantiasa ada satu taifah, satu kelompok dari umatku ini yang senantiasa nampak di atas kebenaran. Padahal antum tahu yang namanya umat Islam itu ummah, bukan taifah, bukan sekelompok, tapi ummah yang sangat besar. Kaum muslimin yang sangat besar jumlahnya. Namun ternyata yang disifati dengan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa zahir, nampak di atas kebenaran, itu ternyata cuma taifah, cuma satu. Dan yang namanya taifah, ikhwanatina azakumullah, minimalnya satu orang, dan bisa lebih. Itu disinggung oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Beliau mengatakan bahwasanya taifah tasduqu ala wahid. Bisa dipakai untuk menyebutkan satu orang saja. Satu orang di tengah-tengah sekian banyak umat Islam yang tentunya tidak zahir di atas kebenaran. Maka kalau kemudian Anda sebagai satu orang tadi yang nampak dan selalu di atas kebenaran, yang selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk jajaran At-Taifah al-Mansurah, tahni'an lakum. Maka sungguh sangat bahagia untuk kalian. Itu menunjukkan nikmat yang sangat besar untuk kalian. Menunjukkan taufik yang sangat besar yang lagi aku buat kalian. Dan seorang orang satu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal ini dalam hadis al-iftiraq. Hadis tentang perpecahan umat. Ada berapa kaum muslimin pecah itu? 73. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Jumlah yang sangat banyak. Yang selamat berapa? Cuma satu. Kulluha fin nari illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali cuma satu saja. Tidak banyak-banyak. Untuk golongan. Golongan yang senantiasa berada di atas bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Satu golongan yang selamat di antara 73 atau 72 golongan yang lain yang menyimpang. Sangat sedikit. Padahal sebagian ulama ada yang mengatakan 72 itu maksudnya ialah usulul firaq. Pokok-pokok pantolan kelompok sempalan. Kalau dihitung sak cindil-cindilnya, sak cicit-cicitnya kelompok sempalan tadi, ribuan. Sementara yang selamat cuma satu. Ahlussunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, as-salafiyun ahlul hadis. Maka kalau kemudian Anda yang azakumullah termasuk satu golongan yang selamat ini, itu merupakan nikmat yang sangat besar untuk kalian. Taufik wa hidayah minallah yang sangat besar untuk kalian. Juga dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tegas menjuluki mereka sebagai ghuraba, orang-orang asing. Innal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing.
Dan nanti pun juga akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang asing tadi. Asing. Ya, dikatakan sama masyarakatnya nyeleneh. Ya, bahasa yang lainnya tidak umum. Tidak umum ini orang. Ada lagi? Hah? Ada sih misalnya. Bagaimana tidak? Bagaimana enggak asing? Kalau orang tadi khamtina azakumullah, muamalahnya muamalah sunnah. Sementara masyarakatnya muamalahnya ada yang muamalah syirik, ada yang muamalah bid'ah, ada yang muamalah maksiyah, ada yang muamalah atifiyah. Perasaan belaka. Jelas asing. Bagaimana gak asing kalau ibadahnya orang ini ibadah yang tiada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara masyarakatnya campur aduk. Campur aduk. Ada yang kemasukan caranya Buddha, ada yang kemasukan caranya Hindu, ada yang kemasukan caranya Nasoro, ada yang kemasukan caranya Yahudi, ada yang kemasukan bid'ah ini, bid'ah itu, penyimpangan ini, penyimpangan itu. Banyak gak beresnya? Itu padahal ibadah secara umum, belum kita rinci per ibadahnya. Sehingga mereka ini asing dalam urusan yang kecil-kecil, masalah makan asing. Dia pakai tangan kanan, semuanya pakai tangan kiri, atau pakai dua-duanya, kanan kiri oke. Yang ini pegang sendok, yang ini pegang garpu, tangan sebelah sininya pegang pisau, sendoknya kurang pas, pisaunya diambil, pokoknya luar biasa. Baru masalah makan. Yang ini baca basmalah, yang itu Allah, ya Allah ala tul katanya ya. Langsung masuk. Ada. Makan, minum juga demikian. Masalah pakaian apalagi? Laki-lakinya Masya Allah menggunakan pakaian-pakaian yang disukai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, qamis. Menggunakan jubah, menggunakan qalansuwa, menggunakan imamah. Kemudian isbal dengan tanpa isbal. Mata kaki di atas mata kaki, tengah betis. Sementara masyarakat kalian yang laki-lakinya jadi penyapu jalan, yang perempuan yang kebanjiran. Ya Pak ya. Laki-lakinya penyapu jalan, maksud saya musbil. Dan musbilnya nggak tanggung-tanggung sampai melebihi kakinya sendiri. Karena kan nyapu jalan ya, sapu seret, ada tai sapi ya Allah masuk, tai ayam ya Allah masuk, ada apa ya Allah masuk. Sementara yang perempuan aja kebanjiran, dan banjirnya itu bukan banjir biasa, di banjir bandang. Suka bukanya itu terlalu tinggi. Allah misal. Masalah pakaiannya. Belum lagi masalah pernikahan. Allahul musta'an. Pernikahan dalam Islam yang sangat gampang, sangat sederhana, tidak susah. Orang yang fakir pun bisa menikah dengan mudah. Coba sekarang, masing-masing tempat punya adatnya sendiri-sendiri. Kamu mau nikah di Bugis? Tanyakan sama Ustaz sekali. Itu biayanya besar. Paling tidak 1 ekor sapi. Berapa puluh juta ya? Itu belum yang lain-lainnya. Allahul musta'an. Itu baru sistem maharnya. Belum lagi acara-acara yang mereka lakukan. Ya bid'ahnya, ya kesyirikannya, ya kemaksiatannya, ya kleniknya, ya khurafatnya, ada semua. Perkara-perkara yang kita ada. Belum lagi pembahasannya besar-besar, maka perkara prinsip-prinsip, perkara akidah, perkara usul. Warabah. Sangat asik.
Sekali lagi, kalau kemudian Anda ya azakumullah, termasuk satu dari al-ghuraba tadi, dari orang-orang yang asing tadi, itu nikmat yang sangat besar bagi kalian. Itu merupakan taufik wal hidayah bagi kalian. Maka fashkuruh. Kamu syukuri azakumullah hadhihi ni'mah. Nikmat yang sangat besar ini azakumullah. Juga dengan cara Anda mempelajari sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kamu amalkan, kamu kembangkan, kamu hidupkan, sebarkan di kalangan masyarakat, kamu dakwahkan. Dan jangan malu-malu menampakkan jati diri sebagai seorang sunni salafi. Masa mereka berani menggunakan pakaian-pakaian yang sangat menyimpang dari Islam? Antum malu-malu untuk menampakkan perkara-perkara pakaian yang Islam. Jangan malu-malu. Tampakkan. Masya Allah. Sehingga kondisinya antum sekarang ini khanatina azakumullah. Ni'matun ala ni'mah. Kenikmatan di atas kenikmatan. Nikmatus sunnah antum meraih. Dan nikmat talabul ilm antum juga meraihnya. Nikmatus sunnah mungkin banyak orang-orang yang masuk dalam bagian ahlus sunnah. Mungkin banyak orang-orang yang sangat cinta dan sangat suka dan berusaha untuk mengamalkan sunnah. Yang namanya ahlus sunnah banyak. As-salafiyun banyak. Yang tulabul ilm minhum, yang pencari ilmu di tengah-tengah mereka sedikit. Berapa jumlah salafi di Indonesia ini? Pukul rata sudah. Anggap 10.000. Anggap 10.000. Berapa santrinya Ibnu Qayyim ini? Ada 1.000? Senyum mereka. Tidak ada. Hitungannya ratusan. Padahal termasuk yang gede loh ini. Yang gede ini. Belum sampai ribuan, baru ratusan. Pondok As-Salafi di Jember. Mercusuar di ujung timur, Jawa Timur itu. Ratusan, belum ribuan. Sekarang berapa jumlahnya markis Ahlus Sunnah yang di sana ada tulabul ilmnya? Tidak banyak. Anggaplah ya Allah 1.000, 2.000 para pencari ilmu. Dalam keadaan jumlah salafinya 10.000 orang. Sangat kecil jumlahnya. Berapa persen namanya? 20% ya? 20%. Sangat sedikit ya. Banyak orang yang ngaku sebagai salafi. Saya salafi, Ustaz. Saya salafi. Benar tak? Salafi. Tapi ngajinya sepekan sekali. Kapan itu? Pas mendengarkan khutbah Jumat. Mending. Ada lagi yang lebih lama daripada itu. Sebulan sekali Ustaz. Dia ngomongnya itu dengan semangat, senang gitu. Saya salafi, taklim Ustaz. Sebulan sekali saya taklim Ustaz. Sebulan sekali? Iya, kalau pas ada Ustaz datang ke tempat saya. Dan tiap bulan datangnya Ustaz. Allahumma musta'an. Tiap bulan. Ada lagi yang setahun cuma 2 kali. Selain yang Jumatan tadi. Ditambah dengan mendengarkan khutbah Id dan khutbah Fitri sama Adha. Itu kalau dia sholatnya di tempat-tempatnya salafiyin, yang khutbahnya penuh dengan keilmuan. Kalau pas sholatnya di belakang orang-orang yang kama haula awamun nas, nggak ada ilmunya sama sekali. Itu salafi loh. Ahlus sunnah wal jamaah loh itu. Salafi, ngaku salafi. Tidak mau dikatakan hizbi. La hizbi, wala sururi, wala tidak mau Ustaz. Siapa? Salafi. Tapi ilmunya, mencari ilmunya ini. Kita nggak mengeluarkan mereka dari Ahlus sunnah. Oh, kalau itu kamu tuh bukan mencari ilmu, kamu sana Ahlus sunnah. Tidak. Maksudnya ada dari kalangan Ahlus sunnati wal jamaah yang biasa-biasa, penggembira. Ada dari kalangan Ahlus sunnati wal jamaah yang cukup militan,
Ada pula dan sangat sedikit dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul mereka itu sibuk dengan ilmu, dengan talabul ilm, menghafal ini, menghafal itu, membaca ini, membaca itu, memahami ini, memahami itu. Sangat sedikit. Sekali lagi, khanafatina azakumullah, nikmatun azimah, nikmatun fawqa ni'mah. Kenikmatan di atas kenikmatan. Dan itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukurlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Tabaraka wa taala berikan taufik kepada kalian semuanya bisa duduk bersimpuh di tempatnya seperti ini. Ini nikmat, ini taufik. Selalu kamu ingat, selalu kamu singgung, tamam, dan selalu kamu syukuri. Maka jangan lewatkan kesempatan manis seperti ini. Belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang serius, jangan main-main, jangan suka guyon-guyon, yang serius, tamam, biar ilmunya semakin hari semakin nambah, semakin pekan semakin nambah, semakin bulan semakin nambah, semakin tahun juga semakin nambah. Masya Allah. Lebih sen lagi pondok satu ini, Masya Allah. Antum dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala para ustadz-ustadz yang antum gak ragu lagi siapa. Ini juga demikian ya khanafatina azakumullah, kamu syukuri. Terlalu banyak ya khanafatina azakumullah tempat-tempat sibuk dengan ilmu, majlis ilmu, tapi enggak dikasih rezeki ustaz. Enggak ada ustaznya. Ada ustaznya. Wa antum masyaallah asatidzah al-fudala itu antum manfaatkan sebaik-baiknya khanafatina azakumullah dan jangan disia-siakan kesempatan baik seperti ini. Tamam? Sehingga antum nanti insyaallah taala bisa sebagai penerus kelanjutan dakwah as-salafiyah, dakwah Ahlussunnati wal Jamaah ke depan. Bukan perkara yang mustahil. Kalau nanti ada insyaallah taala di tengah-tengah kalian adanya orang-orang yang lebih mumpuni, lebih mantap keilmuannya, lebih lagi untuk meneruskan kembali perjuangan dakwah salafiyah di Indonesia ini yang alhamdulillah taala dengan taufik dan hidayahnya semakin hari dan semakin lama semakin berkembang, semakin diterima oleh masyarakat, semakin dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, semakin diketahui dan dipahami, diterima oleh para pemerintahan Indonesia Raya ini. Kemudahan dicapai oleh Ahlussunnati wal Jamaah, markis-markis semakin banyak yang dibangun, masjid-masjid juga demikian, halaqah-halaqah ilmu semakin berkembang. Itu semuanya antum harus pikirkan baik-baik. Jangan bergantung dengan adanya sebagian ustaz yang ada di sini atau tempat-tempat yang lainnya. Tapi antum harus memikirkan bagaimana caranya antum yang bisa meneruskan perjuangan dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnati wal Jamaah di Indonesia ini. Mudah-mudahan sepatah dua patah. Begitu yang tadi diinginkan sama satu alim. Sepatah dua patah. Yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk semua yang ada di Ma'had Ibnu Qayyim ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.